Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu bapak, saudara-saudari, di mana saja berada, baik di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jakarta, Yogyakarta, bahkan di luar negeri atau dimanapun berada. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tom Chandra, Kepala Departemen Marturia Sinode GKE. Saya akan mengajak kita dalam BSJD hari ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17 yang tertulis dengan judul Yesus dibaptis Yohanes, yang bunyi sebagai berikut. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, sobat BSJD GKE, nas ini sebenarnya pembacaan hari Minggu kemarin, tanggal 8 Januari 2023. Tema pada bulan ini adalah orang percaya yang berdaya guna. Ibu bapak, saudara, kita semua pasti sudah dibaptis, ya. Upacara pembaptisan atau dalam bahasa Yunani baptiso, dari kata bapto, yang artinya ditenggelamkan atau dicelupkan atau diselamkan. Dalam bahasa Inggris baptize, dalam bahasa Indonesia adalah baptisan. Tapi bukan persoalannya pada percik atau selam, tapi pada komitmen untuk menjalani baptisan itu. Karena itu upacara pembaptisan adalah hal yang lazim yang dilakukan pada masa pelayanan Yesus, bahkan sebelumnya. Upacara pembaptisan atau baptiso tidak hanya dilakukan di komunitas Yohanes Pembaptis seperti bacaan kita, tapi juga dilakukan di komunitas Esseni, golongan di luar Farisi dan Saduki. Namun yang membedakannya adalah tujuan dan prinsip dari upacara pembaptisan itu sendiri. Baptisan bagi golongan Esseni sebagai tanda mengikat orang untuk menjauhi hal-hal duniawi. Setiap orang yang sudah dibaptis akan mencari tempat di luar perkampungan atau perkotaan. Mereka hidup berkelompok di tengah padang gurun, tidak makan minum yang haram, memutus kontak dengan orang luar. Setiap hari dituntun membaca dan merenungkan Taurat dan kitab nabi-nabi sambil menantikan Mesias. Jadi kalau ingin bergabung dengan kelompok Esseni, ya kita harus menjalani baptisan. Baptisan bagi Yohanes Pembaptis sebagai tanda menyiapkan orang untuk menyambut dan menerima Mesias. Penekanannya pada pertobatan. Setiap orang dituntut untuk mengasihi sesama, menekankan kejujuran, etika yang baik dan hidup kudus, sehingga layak menyambut Mesias. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Lukas, ketika prajurit datang ingin dibaptis, apa pesan Yohanes? Prajurit harus cukup dengan gajinya dan tidak boleh memeras. Para pemungut cukai tidak boleh melebihkan atau mengurangi nilai pajak yang sudah ditentukan. Orang yang berkelimpahan harta benda dan pakaian harus membagi kepada yang tidak punya. Menolong sesama tanpa melihat status sosialnya. Jika mereka sudah sepakat, barulah mereka dibaptis dan menjadi pengikut Yohanes.
Meskipun demikian, Yohanes selalu menyelipkan dan menekankan. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, namun Dia yang akan datang nanti akan baptis kamu dengan api dan roh. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Matius pasal 3 ayat 13 dan 17 ingin menekankan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Allah telah mengutus Yesus untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bahkan dalam Yesaya 42 ayat 9 Allah mengatakan, aku telah menaruh rohku kepada utusanku. Nah, karena itu ketika Yohanes Pembaptis ragu untuk membaptis Yesus, Yesus mengatakan apa ayat 16 tadi? Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, roh menyerupai burung merpati, dan suara dari langit terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang dapat kita pelajari ibu bapak dan saudara-saudari? Dalam perjanjian lama, umat melihat Allah itu jarang sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan, melihat langsung atau juga mendengar suaranya. Dalam perjanjian baru hal itu terulang kembali. Ketika mereka menyaksikan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, mereka mendengar lagi suara Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, tidak ada satupun nabi yang dideklarasikan Tuhan Allah secara terbuka. Tuhan Allah menyatakan secara pribadi kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, para bapa leluhur bangsa Israel. Jadi tidak secara terbuka. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Elia, bahkan Nabi Yesaya yang banyak menubuatkan kedatangan Kristus. Allah berbicara secara pribadi. Tetapi tidak dengan Yesus. Allah sendiri yang turun tangan dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, aku menaruh rohku. Adakah Tuhan Allah melakukan hal yang sama kepada umat manusia di bumi ini? Tidak ada. Hanya Yesus. Sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Supaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jika nabi-nabi perlu menghadap Allah, lalu dipakai Allah untuk mengadakan mujizat, tidak demikian dengan Yesus. Yesus berkata, aku mengampuni dosamu. Aku mau engkau sembuh. Jadilah menurut imanmu. Hari ini telah terjadi keselamatan yang besar. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Bahkan ia berkata kepada badai topan itu, diamlah. Dan badai topan itu menjadi tenang. Yesus juga berkata, ampunilah musuhmu, berdoalah baginya. Jadi inilah perbedaan Yesus dari nabi-nabi yang Allah kirim ke dunia ini. Tema orang percaya yang berdaya guna adalah hal yang sangat indah. Setiap kita bisa berdaya guna, bisa bermanfaat, bisa menjadi terang, jadi garam dimanapun kita berada. Ibu bapak, saudara, kita tidak bisa menjadi orang percaya yang berdaya guna jika hanya sekedar ada, tetapi tidak eksis. Ada di lingkungan sekolah, ada di rumah, ada di kampus. Kita ada di masyarakat, ada di kantor, tetapi tidak eksis. Apa gunanya hanya menumpang nama? Ketika yang lain bersuka cita, kita diam saja. Ketika yang lain sedang berduka cita, kita cuek saja. Ketika yang lain sudah banyak berkontribusi, kita tetap pasif. Kita seperti seorang hamba yang malas, meski hanya satu talenta, meski hanya satu tugas saja yang dipercayakan, tetapi kita menguburnya dan mendiamkannya.
Jika ini terus menerus kita kerjakan, kelak Tuhan akan menegur kita. Jadi jangan sekedar ada Bapak Ibu, tetapi eksislah. Hidup kita hanya sekali, putarannya hanya sekali. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi mari menyimak. Jangan sekedar berbicara, tapi katakanlah sesuatu sehingga menjadi pegangan. Jangan sekadar simpati, tetapi empati. Kita tidak bisa menjadi orang percaya yang berdaya guna jika tidak bekerja sama dalam dunia pelayanan ini. Dunia pelayanan ini unik dan menarik. Uniknya karena Tuhan memanggil kita tidak dengan cara yang sama. Adakah di antara kita yang sama panggilannya? Tentu saja berbeda-beda. Yesaya, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yohanes Pembaptis dipanggil dengan cara yang berbeda-beda, namun tujuannya sama. Untuk apa? Untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan, agar dunia ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah tujuannya. Tuhan memanggil kita. Mari jangan berhenti pada peristiwa romantisme pemanggilan kita, namun mari kita bergeser apa tujuan panggilan itu dan mengisinya. Menariknya kita menjadi saudara dalam Tuhan. Di luar persekutuan kita berbeda suku, bahasa, ras, namun di dalam Tuhan kita disatukan. Mari kita bekerja sama supaya kita berdaya guna, seperti yang Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh bangun pada pagi hari ini. Tuhan mengembalikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan semangat. Pimpinlah kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Kami teringat akan rekan sekerja, keluarga, saudara-saudari kami dimanapun berada. Lindungilah mereka dan pakailah mereka sebagaimana Tuhan melindungi dan memakai hidup kami. Firman mengingatkan kepada kami agar kami menjadi orang percaya dan berdaya guna. Karena setiap hari banyak orang yang meminta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Diberkatilah gereja Kalimantan Evangelis di tingkat sinode, resort dan juga jemaat. Diberkatilah pemerintahan kami dari pusat hingga daerah. Diberkatilah kami dengan segala tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan di posisi kami masing-masing. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Berkati kami Tuhan supaya kami juga dapat membagi berkat yang ada pada kami kepada setiap orang yang memerlukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Sobat BSJD, selamat beraktivitas. Salam hangat dari saya Pendeta Tom Chandra dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jaga kesehatan, salam sehat dan terus sukacita.